Saya ingin memberikan konteks lebih dahulu pemirsa bahwa Marsikal Hadi Cahyanto, Panglima TNI tadi pagi kemudian mengumumkan terbentuknya Kopsus atau Komando Operasi Khusus TNI. Ini didasarkan pada Perpres Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2019 yang telah ditandatangani Presiden. Kopsus dibentuk dari 3 matra. Dibentuk untuk menyelenggarakan operasi khusus maupun mendukung operasi khusus yang butuh kecepatan dan keberhasilan tinggi. Nah, nanti tugasnya 80% adalah untuk penangkalan terorisme, sementara ini artinya 80% itu juga akan bergantung pada surveillance, intelijen begitu. Sementara 20%-nya adalah penindakan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana koordinasi nantinya dengan polisi dalam hal ini Densus 88 untuk menanggulangi terorisme. Nah, bergabung di studio sudah ada 2 orang, ada 2 orang narasumber, ada Ridwan Habib, pengamat terorisme. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Bang Jerry Sambuaga, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar. Bang Jerry, selamat malam. Saya akan ke Mas Ridwan terlebih dahulu. Artinya Kopsus ini fungsinya nanti akankah berbenturan dengan polisi atau justru menurut Anda akan saling melengkapi dengan Densus, Mas? Ya, yang kedua, Mas Rory, ini memang fungsinya nanti akan melengkapi. Karena begini, ada keterbatasan operasi yang menjadi kendala teman-teman Polri ketika misalnya medan-medan berat. Misalnya di pegunungan yang seperti Tinombala, di Poso, di Sulawesi Tengah. Yang di situ butuh kemampuan rider, butuh kemampuan komando yang teman-teman dari kepolisian, Densus, Brimob tidak begitu punya, tetapi tidak begitu memiliki keahlian di situ. Mungkin spesialisasinya karena berbeda. Betul, karena Densus dan Brimob itu terlatih untuk perang kota. Misalnya penindakan di dalam kos-kosan sempit, di dalam rumah kontrakan, itu mereka expert di situ. Tapi dalam konteks misalnya, dalam kasus-kasus besar, misalnya kita tidak ingin, tapi misalnya ada pembajakan pesawat terbang, ada penyanderaan kapal. Kayak di Abu Sayyaf kemarin di Filipina. Ya, misalnya seperti itu. Maka itulah nanti dari Kopsus ini yang akan terlibat. Artinya tidak serta-merta dalam setiap kegiatan, misalnya penggerebekan atau penanggulangan terorisme, polisi akan meminta bantuan Kopsus atau tidak. Kopsus akan diterjunkan? Tidak mesti. Jadi itu fungsinya, makanya nanti di situ ada koordinasi antara Kapolri dengan Panglima TNI. Walaupun sebenarnya dengan Perpres ini Presiden bisa langsung menugaskan kepada Panglima TNI tanpa melalui Polri. Jadi kalau dalam dirasa situasi kondisinya misalnya yang tadi saya sampaikan ilustrasinya, pembajakan pesawat, maka Presiden bisa langsung memerintahkan Panglima menggerakkan Kopsus. Karena ini standby force. Dia bisa bergerak 24 jam ke seluruh dunia. Yang menjadi kemudian concern adalah, ini juga disuarakan oleh beberapa anggota Komisi 1, Bang Jerry. Bagaimana koordinasi antara dua instansi ini, TNI dan juga Polri, khususnya Kopsus dengan Densus 88. Apakah ini juga menjadi concern Anda? Ya, kalau kami pikir, saya pribadi dari fraksi saya, dari Golkar sih, kita menyambut baik ya. Artinya pembentukan Kopsus ini sebagai salah satu instrumen ya untuk bisa sebagai solusi sebetulnya untuk bisa memerangi terorisme ataupun hal-hal lain yang dianggap vital dan strategis ya. Dan selama ini kita lihat kan pembentukan ini kan rasanya perlu ya, memang diperlukan dan sempat juga dibentuk sebelumnya tahun 2015 lalu ya, zamannya Pak SBY. Tetapi yang paling esensinya di sini adalah bagaimana koordinasi antara 3 matra tadi seperti disebutkan, antara darat, laut, udara yang bisa memudahkan kinerja juga Polri dalam mengatasi tindakan-tindakan di lapangan. Karena memang betul tadi saya sepakat tadi bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditangani oleh kepolisian secara sendirian ya. Memang itu juga memerlukan backup atau mungkin support dari TNI dalam hal ini. Apalagi setelah kita ketahui bersama bahwa undang-undang terorisme yang baru dengan revisinya membolehkan dan melibatkan TNI dalam pemberantasan itu ya. Tetapi kan kita juga bisa lihat bahwa ada concern-concern yang tadi seperti dibilang. Tetapi justru ini yang saya pikir justru menjadi jelas karena adanya Kopsus ini justru dengan secara eksplisit melibatkan koordinasi antara polisi dan juga dengan TNI secara lebih komprehensif ya. Apalagi ada perpresnya dan juga ada dasar hukumnya. Nanti komandonya di bawah siapa sebenarnya? Kalau tadi dikatakan Panglima TNI, tapi bila mana kita tahu di situ akan membutuhkan Kopsus atau tidak terkait dengan penanggulangan terorisme? Ya, kalau seperti yang dikatakan pada Perpres itu kan sebenarnya langsung kepada Presiden ya kan, tapi melalui Panglima TNI. Tetapi intinya ini adalah bagaimana komando yang satu ini solid berasal dari Presiden ya. Karena memang tidak semua hal atau tidak semua isu juga dilakukan atau ditangani oleh Kopsus tersebut. Kan juga memang ada isu-isu tertentu saja yang memang membutuhkan keterlibatan dari gabungan ini antara laut, darat, dan udara dan juga kepolisian. Karena memang ini tidak bisa hanya digunakan secara parsial saja, tetapi juga harus dilihat esensinya dan tujuannya dan juga maksud
tindakannya ini, karena kan seperti tadi dibilang bahwa ini tidak hanya soal operasi pemberantasan tetapi juga pencegahan ya, dan juga intelijen tadi disampaikan. Artinya memang butuh skill-skill dan juga keahlian-keahlian khusus yang memang selama ini juga banyak dimiliki oleh teman-teman kita di TNI, di militer begitu. Mas Ridwan, saya kemudian ingin tanya, agar tidak tumpang tindih wewenangnya, saya ingin agar lebih clear dengan ini, bagaimana kemudian pembagiannya, siapa yang bisa mendeploy dan koordinasi seperti apa? Apakah misalnya harus tingkat Kapolri dan Panglima, ataukah misalnya bisa Komandan Densus saja dengan Komandan dari Koopsus ini, atau seperti apa, Mas? Tidak bisa kalau dari Komandan Densus ke Koopsus, karena perintah komando penggeraan pasukan Koopsus itu tunggal di Panglima. Nah, apakah kemudian nanti Panglima misalnya mendapat perintah dari Presiden perlu berkonsultasi dengan Kapolri, ini ranahnya pada kebijakan masing-masing pimpinan. Tetapi sebagaimana Bang Jerry sampaikan tadi, ini otorisasinya Presiden. Jadi Presiden bisa saja kemudian tanpa berkonsultasi dengan Kapolri menggerakkan Koopsus. Perpres ini mengizinkan itu. Jadi misalnya ambil contoh, ada warga negara kita yang disandra di Somalia. Maka langsung operasinya pembebasan sandera yang bergerak Koopsus berangkat. Walaupun negaranya juga pasti juga memiliki aturan sendiri terkait dengan adanya pasukan asing, ya, Mas. Betul. Misalnya kemarin penculikan atau penyanderaan WNI Abu Sayyaf. Itu kan sempat ada diskursus. Siapa yang harus berangkat ke Filipina? Apakah tim Densus? Apakah tim BAIS misalnya? Apakah siapa? Sekarang sudah ada. Nah, sekarang Koopsus. Karena sudah jelas ranahnya. Ini ada kasus kepentingan WNI di negara lain yang mereka mempunyai kapabilitas militer. Karena itu dia bisa berangkat ke sana. Kita akan bahas lebih jauh lagi, namun kita akan jeda. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Bang Jerry. Ini dikatakan oleh Panglima bahwa sebagian besar adalah fungsi surveillance. 80% dikatakan, sementara 20% adalah penindakan. Surveillance atau observasi jarak dekat. Anda punya concern tidak sama seperti concern teman-teman pegiat HAM bahwa bila surveillance secara dekat dilakukan nanti juga ini sebuah dilema buat masyarakat. Ya, betul. Saya pikir kalau kita bicara itu, kita bicara pertama dasar hukumnya ya. Sebagaimana sudah disampaikan dalam Undang-Undang Terorisme yang direvisi bahwa TNI bisa dilibatkan. Artinya secara hukum dan legal itu diperbolehkan ya. Lalu kedua, kalau kita bicara soal eksekusi di lapangan dalam hal surveillance ya, pengintaian atau mungkin observasi dan sebagainya. Saya pikir justru disitulah letak keahlian dan juga skillnya teman-teman kita di TNI yang khususnya memang sudah berkecimpung di lapangan ya, sebagai operator ataupun sebagai eksekutor ataupun sebagai teman-teman yang memang menjadi field agent di sana. Artinya itu merupakan sebuah keahlian khusus yang memang mungkin ya bisa melengkapi justru kinerja-kinerja polisi yang selama ini mungkin mengalami hambatan atau mengalami permasalahan atau isu-isu di lapangan. Tapi ada concern juga soal penegakan hukum. Ditakutkannya justru malah jauh lebih represif. Kalau kita pikir soal pengintaian ya, selama itu memang tidak melanggar hukum dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan jangan lupa bahwa penindakan itu kan seperti tadi dikatakan adalah 20% ya. Itu menjadikan bagian lebih banyak titik beratnya kepada kepolisian, di mana di situ banyak bersinggungan dengan aspek hukum ya. Tetapi pada saat sebelum ada hal-hal yang sifatnya menindak, yang sebelum hal yang sifatnya mengeksekusi, tapi kan dilakukan observasi lebih lanjut. Nah, yang namanya observasi itu kan tidak banyak bersinggungan dengan hukum biasanya, dan itu kan dilakukan jauh sebelum halnya itu disebut ditindak dan hal tersebut bersinggungan dengan hukum. Artinya pada saat ini justru memang di sini TNI berperan ya. TNI dan teman-teman yang tadi yang dibilang di Koopsus dari mata laut, udara ataupun darat ya. Contoh seperti misalnya pembajakan pesawat atau mungkin pembajakan kapal. Saya pikir jauh sebelum itu dilakukan ataupun direncanakan mungkin sudah ada ide-ide atau wacana dari pihak yang ingin melakukan itu. Saya pikir itu justru tepat bahwa peran TNI dimasukkan di situ untuk bisa mencegah itu, karena kita bicara tidak hanya soal penindakan di sini. Justru lebih banyak harus pencegahan untuk bisa jangan sampai hal-hal itu terjadi dan itu bisa merepotkan kita semua dan bisa menambah beban bagi kepolisian. Surveillance juga dilakukan oleh Densus, Mas Ridwan. Nanti jangan-jangan rebutan kasus terorisme. Tidak sampai seperti itu ya saya kira ya. Karena begini, karakteristik intelijen TNI itu berbeda dengan intelijen kepolisian. Jadi kalau intelijen militer itu memang sebenarnya intelijen tempur. Dia akan mengidentifikasi kemampuan tempur lawan. Dalam hal ini lawan kita persepsikan sebagai kelompok ISIS itu. Jadi dia bisa saja kemudian memberikan supporting data, jangan meremehkan kelompok ISIS. Bisa saja mereka mempunyai kemampuan tempur. Kira-kira mereka berapa logistiknya, senjatanya ada di mana. Tetapi dalam ranah yang lebih khusus, misalnya begini, ada terduga teroris masuk ke masjid. Nah, itu ranahnya teman-teman Densus.
Dia sudah bukan ranahnya Kopsus. Iya, karena dia punya kemampuan untuk itu. Kalau kemudian nanti menggerakkan itu, maka ini akan berbeda dengan fungsi Koopsus yang awal. Karena TNI sendiri sebenarnya sudah punya BAIS, Badan Intelijen Strategis. Di situ ada Direktur A Dalam Negeri. Nah, menariknya Mas Rory, Direktur A, Pak Brigjen Rohadi, ini kemudian diangkat sekarang menjadi Koopsus, Panglima Koopsus. Basicnya adalah Intelijen Dalam Negeri. Nah, ini saya kira memang ini catatan Anda, Mas. iya, saya kira memang berarti tadi sampaikan Pak Jerry, fungsi deterrence, fungsi pencegahannya utama. Gitu. Jadi ini standby force, cuma dia akan memberikan suplai informasi intelijen juga. Nah, yang harus diatur sekarang memang jangan sampai kemudian tumpang tindih di lapangan. Ini yang harus diatur dan mekanismenya sangat teknis, bisa level komandan satuan kalau itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa bagaimana kemudian pembagian kewenangan ini agar tidak tumpang tindih. Walaupun teknis, bolehlah kita bahas nanti dikit-dikit ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Bang Jerry, saya akan terakhir ke Anda. Apa pesan Anda untuk Koopsus terkait dengan kita ingin mencegah adanya tumpang tindih kewenangan dengan Densus? Saya pikir mungkin lebih diprioritaskan kepada aspek pencegahannya. Karena memang apapun juga selama ini kan kalau kita lihat kejadian yang melanda kita, mungkin terorisme yang sudah terjadi, yang kita alami kan mungkin sudah kejadian lebih dulu tanpa ada observasi yang mungkin cukup cepat terjadi. Artinya apa? Kalau bisa memang dengan adanya Koopsus ini, dengan prioritasnya adalah lebih kepada pencegahan dan juga tadi surveillance dan observasi, diharapkan itu nanti bisa mencegah adanya terorisme dan penindakannya mungkin lebih difokuskan kepada kepolisian. Sehingga mungkin tumpang tindih antara kepolisian dan juga TNI tidak akan terjadi. Penindakan difokuskan pada kepolisian. Setuju, Mas Ridwan. Kalau penindakan, teman-teman pegiat HAM juga mengatakan, ngapain sih kemudian TNI melakukan penindakan, bukankah itu sudah ranah dari kepolisian? Ya, saya kira musuhnya kan sama. Musuh kita hari ini itu kan terorisnya. Musuh kita hari ini adalah sebuah kelompok yang mereka selalu dinamis, memikirkan cara-cara menyerang yang baru. Jadi tidak berhenti pada misalnya pengeboman gereja, pengeboman mal, pengeboman mobil. Tidak, mereka selalu berpikir cara-cara menyerang teror yang baru. Dan korban lebih banyak. Korban lebih banyak dan lebih aman buat mereka dan seterusnya. Karena itu saya kira sinergisitas ini yang paling utama. Alhamdulillah kita sekarang punya Koopsus dan itu menyatukan semua pasukan khusus, ada Kopassus, Denjaka, ada Bravo di situ, sehingga kemudian fungsi penindakannya menjadi menimbulkan efek gentar ke kelompok lawan. Lawan kita kan bukan sesama aktivis HAM atau pegiat demokrasi, tapi lawan kita adalah kelompok teroris. Nah, permasalahan nanti taktikal teknis di lapangan, saya kira ada koordinasi yang baik dan antara harus di-clear-kan tidak, misalnya dipresentasikan di depan Komisi 1 misalnya, sehingga masyarakat bisa. Iya, itu ranahnya Pak Jerry. Tapi saya kira begini, saya kira Koopsus ini satu inovasi yang baik dari kepemimpinan Pak Jokowi, dan saya kira wajib kita tunggu dulu efek bagusnya. Gitu. Sebelum kemudian nanti akan ada evaluasi dari Komisi 1 menyambut baik itu. Teman-teman, terima kasih atas waktunya di Bram Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Bram Talk. Semoga apa yang kami sampaikan dengan dua topik hari ini bermanfaat untuk Anda. Saya Rodi Asyari undur diri. Sampai jumpa.